Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Gabenin nasi Thomas mah mengalusi ibana, "Tuhaku jala debataku." Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika ada pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa dasar Anda untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Apa dasar atau alasan yang Anda miliki untuk mengaku Yesus adalah Tuhan? Tentu ketika kita melihat seorang Thomas yang adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Namun ketika dia mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus, ada pergumulan tersendiri di dalam hati, dalam pikirannya, dan juga dengan imannya, bahwa bagaimana aku menerima Yesus yang bangkit itu. Sehingga dia butuh lagi penjelasan, bahkan dia butuh lagi bukti-bukti nyata yang boleh meyakinkan dirinya bahwa Yesus itu bangkit, dan Yesus yang menampakkan diri itu adalah benar-benar Yesus yang mereka percaya, yang mereka ikuti, dan Tuhan mereka dan Tuhan mereka ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata Thomas memiliki standar untuk menerima suatu kebenaran, yaitu harus melihat dan menyentuh. Dan ini memang tipikal orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu menerima kebenaran itu dengan melihat tanda. Melihat tanda, dan kalau boleh dilihat dan disentuh, maka itu meyakinkan mereka bahwa ini adalah suatu kebenaran. Dan ternyata juga Tuhan Yesus mempermaklumkan hal itu. Karena itu adalah hal yang wajar dalam hidup manusia, dalam cara berpikir manusia juga. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengizinkan Thomas melakukan apa yang sesuai dengan standarnya, yaitu melihat dan menyentuh Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia sudah melakukannya, lalu dia percaya dan dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanku, Allahku, Tuhaku, debataku. Nah, di sini kita lihat bagaimana kebenaran yang diperoleh seseorang itu dengan mengalami sesuatu bersama Tuhan Yesus, itu sangat menguatkan dia dan dia dapat percaya. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang lebih luar biasa lagi ketika Tuhan Yesus berkata kepada Thomas bahwa Thomas itu percaya karena melihat. Tetapi Yesus berkata lagi, ada the next level of faith, di mana ketika orang percaya meskipun tidak melihat, itu menjadi berkat. Itu menjadi sesuatu yang lebih lagi memiliki nilai spiritual yang luar biasa menurut Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi mereka percaya. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini sangat memberkati dan sangat menguatkan. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sangat berlaku bagi kita semua. Ya, dimana kita adalah orang-orang yang atau orang percaya yang masuk kepada kategori dalam perkataan Tuhan Yesus itu, dimana kita percaya kepada Tuhan bukan karena melihat Tuhan Yesus secara fisik pada waktu itu, tetapi karena mendengar kabar keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Nah, kita adalah orang-orang percaya yang dimasukkan oleh Rasul Paulus, di mana kita beriman. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu muncul, timbul karena pendengaran akan firman Tuhan, itu firman kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan itu begitu indah sehingga kita ini terbujuk. Firman Tuhan itu sangat kuat sehingga kita ini tertarik, terbujuk, dan selalu rindu dan haus untuk menikmati firman Tuhan. Dan itulah yang kita alami sekarang ini ketika
kita mengingat bagaimana pergumulan Nabi Yeremia, ketika Nabi Yeremia mengatakan kalau Tuhan itu membujuk dia dan dia membiarkan dirinya terbujuk, dan itu karena firman Tuhan yang begitu kuat sehingga dia percaya dan mau melakukan apa yang diberitakan Tuhan kepadanya. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan kalau iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, dan Yeremia menegaskan lagi bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan itu kita akhirnya terbujuk dan kita memberi diri kita terbujuk karena begitu indahnya firman Tuhan yang semuanya adalah kebaikan, keselamatan, dan berkat, sehingga disitulah timbul iman kita. Nah, ketika kita sudah berada dalam posisi itu, maka kita dilayakkan untuk menerima Roh Kudus, sehingga pengakuan semakin kuat lagi. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3, bahwa tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, disinilah kesempurnaan iman kita, sehingga kita dapat mengaku dengan tegas dan dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah juru selamatku. Dan ternyata ini juga karunia dari Tuhan. Ini bukan dari pikiran kita, tetapi dari Roh Kudus. Nah, kita ingat bagaimana Simon Petrus, ketika Simon Petrus itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus mengapresiasi iman itu, tetapi Yesus berkata bahwa itu bukan dari dirinya, tetapi Tuhan menganugerahkan kepada dia kasih karunia akan pengakuan itu. Untuk itu, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, jika saya dan Anda adalah orang yang beriman, patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita mendapat karunia dari Tuhan sehingga kita beriman. Dan ketika kita beriman, diberikan juga kepada kita suatu yang berharga, yaitu kebahagiaan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang memiliki iman itu ketika meskipun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menginginkan tanda, ternyata tanda itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Semua hidup ini, mulai hal yang kecil yang besar, hal yang kita terima, hal yang kita alami dalam hidup kita ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita miliki dalam hidup ini. Lihat sekelilingmu, apa yang ada di sekitarmu, di keluargamu, dan apa yang kau terima, kau alami dalam hidup ini, semuanya adalah tanda-tanda bukti bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dengan tanda yang luar biasa ini, kadang-kadang kita takut untuk menghitung tanda-tanda itu, karena kita takut juga kalau kita mengukur kebaikan Tuhan yang berkelimpahan itu dalam hidup kita. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, dengan dasar itulah ketika kita memiliki iman yang luar biasa itu, kiranya iman itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan, sehingga kita setia melakukan apa firman-Nya, dan kita semakin kuat dalam iman dan teguh di dalam menjalani kehidupan. Amin. Santo Jesus.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menjadi orang yang beriman yang menjadi anugerah daripadamu. Berkati kami Tuhan agar iman kami teguh, dan dengan iman kami digerakkan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan firmankan, Tuhan aturkan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami terpelihara, teratur, tertata rapi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada, berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, berikan pemeliharaan yang baik bagi yang kuat dan sehat, dan berkati setiap yang belajar agar mereka menjadi orang-orang yang pintar, yang berpengetahuan dan bijaksana. Dan berkati orang yang bekerja, apa yang dikerjakan berhasil, dan berkati mereka yang sudah pensiun agar selalu bersyukur atas berkat-Mu. Berkati anak-anak kecil sehingga mereka dapat bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas iman yang sudah Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga semua bersyukur atas anugerah itu dan dapat menjadi orang-orang yang setia, takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.